Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan Tanpa Tiah Channel. Channel yang membahas tentang sejarah, fakta, mitos, legenda sosial budaya masyarakat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Raja Playboy dari Payakumbuh. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Mungkin Anda banyak yang berpikiran bahwa ini adalah cerita karangan Mimin saja. Ini adalah sejarah yang meninggalkan bukti. Apa buktinya? Buktinya, perkuburan Raja Playboy ini masih ada sampai saat sekarang ini. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang mengetahui di mana persisnya letak kuburan Raja Playboy ini. Raja Playboy ini hidup di masa kerajaan Pagaruyung, di masa pemerintahan Raja dan Tuanku. Dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Sewaktu kecil, Raja Playboy ini bekerja sebagai pengembala kambing. Hidupnya sangat miskin, bahkan dia tidur bersebelahan dengan kandang kambing. Setelah beranjak dewasa, Raja Playboy ini sering bermenung, memikirkan tentang kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari, dia sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam, Raja Playboy ini mendapatkan mimpi. Dia didatangi oleh orang yang berpakaian serba putih. Dalam mimpinya, orang yang berpakaian serba putih itu menyuruh Raja Playboy untuk datang ke sebuah danau. Saat terbangun dari mimpinya, Raja Playboy ini tidak menganggap mimpinya serius. Dia hanya menganggap sebagai bunga tidur. Akan tetapi, mimpi ini selalu datang setiap kali Raja Playboy ini tidur. Akhirnya Raja Playboy ini sadar bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk untuk jalan hidupnya. Ia pun bertekad untuk pergi ke danau yang ada di dalam mimpinya. Setelah mendapatkan bekal untuk dalam perjalanan, Raja Playboy pun melangkahkan kaki meninggalkan kampung halamannya Payakumbuh, ditemani seekor kuda. Dalam perjalanan, Raja Playboy sangat semangat untuk menemukan danau yang ada dalam mimpinya. Setelah sampai di daerah Bukit Tinggi, Raja Playboy pun bertanya kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan jalan di mana jalan menuju ke danau. Masyarakat pun menunjukkan jalan ke arah menuju Danau Maninjau. Setelah Raja Playboy sampai di Danau Maninjau, dia pun mengingat mimpinya. Dia melihat ke seluruh arah di Danau Maninjau. Dalam pikirannya, danau ini tidak sama dengan mimpinya. Akhirnya, Raja Playboy bertanya lagi ke masyarakat, di mana letak danau selain Danau Maninjau? Masyarakat pun menunjukkan arah menuju Danau Singkarak. Raja Playboy pun melanjutkan perjalanan menuju Danau Singkarak. Setelah sampai di Padang Panjang, tepatnya di daerah Panyalayan, Raja Playboy bertemu dengan seseorang. Orang tersebut bergelar Suan Suame. Raja Playboy pun bertanya kepada Suan Suame, di manakah jalan menuju Danau Singkarak? Suan Suame pun mengantarkan Raja Playboy ke Danau Singkarak. Ternyata Suan Suame ini merupakan orang yang disuruh gurunya untuk menjemput seseorang yang berkuda. Sepanjang perjalanan, kuda yang menemani Raja Playboy selalu buang angin. Akhirnya mereka sampai di Danau Singkarak. Raja Playboy pun mengingat mimpinya kembali. Danau tersebut merupakan sama yang ada dalam mimpinya. Suan Suame pun mengantarkan Raja Playboy untuk menemui gurunya.
Siapa guru Suame? Guru Suame adalah Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani. Dia merupakan orang Arab dari daerah Jailan. Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani merupakan seorang yang menyebarkan agama di daerah Sumatera Barat. Raja Playboy pun akhirnya bertemu dengan Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani. Dia pun memberikan salam dan hormat kepada sang guru. Sang guru pun akhirnya memberi sebuah gelar kepada Raja Playboy. Apa gelarnya? Kudo Barangin. Itulah nama gelar yang diberikan gurunya kepada sang Raja Playboy. Kenapa Kudo Barangin? Karena sepanjang perjalanan, kuda yang menemani Raja Playboy selalu buang angin. Jadi diberilah gelar Kudo Barangin. Kudo Barangin pun akhirnya menetap dan tinggal bersama sang guru. Dia belajar ilmu agama kepada sang guru. Kudo Barangin merupakan satu angkatan dan satu guru dengan Pandeka Rajo, Panglima Perang Kerajaan Pagaruyung. Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani tidak pernah membedakan murid-muridnya. Dia mengajarkan semua ilmu yang ia miliki tanpa membeda-bedakannya. Pada dasarnya kita manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan dan kadar masing-masingnya. Sebagai contoh, kita lihat aja pendidikan di sekolah. Ada anak yang hebat di bidang fisika, ada yang hebat di bidang bahasa, ada yang hebat di bidang olahraga. Karena kita manusia ini mempunyai kadar yang berbeda. Kelebihan Kudo Barangin dalam menuntut ilmu kepada Syekh Zainuddin Muhammad Ali Jailani adalah di bidang pengasihan. Dia sangat menonjol sekali dalam bidang ilmu pengasihan. Kudo Barangin juga belajar ilmu lainnya, akan tetapi ilmu lainnya itu tidak seperti ilmu pengasihan yang putus makrifat sama dia. Pengasihan yang ia miliki sangat tinggi. Dia tidak pernah menggunakan mantra atau media seperti gasing, limau, atau media lain seperti yang dilakukan orang-orang. Kalau dia melihat seorang wanita dan di dalam hatinya sreg, maka si wanita itu akan pergi mencarinya untuk minta dinikahi. Tidak terhitung berapa jumlahnya istri Kudo Barangin. Istrinya tersebar di berbagai daerah di daerah Pagaruyung. Karomah ilmu pengasihan Kudo Barangin sangat tinggi. Akan tetapi dia tidak pernah menyalahgunakan ilmunya. Dia tidak pernah merusak wanita. Wanita yang kena karomah ilmunya pasti ia nikahi. Ia tidak pernah menyia-nyiakan wanita. Demikianlah kisah sejarah Raja Playboy dari Payakumbuh alias Kudo Barangin. Jika saudara suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe, serta bagikan ke teman-teman kalian. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.